Oke, setelah kemarin yang pertama kita sudah membahas tentang mode indikator ya. Saya harap kalian semua mengerti. Jika belum, silakan tanya saja di grup ya, tentang bagaimana skema menggunakan indikator. Sekarang saya mau ngebahas tentang mode Deep Neural Network. Oke, bagaimana cara menggunakan mode ini? Ini cukup gampang, tidak sesulit dengan mode indikator kemarin. Pertama, buka dulu ininya, lalu ke ini. Pada setiap tik, jika memakai mode Deep Neural Network, setting DNN-nya. DNN itu Deep Neural Network ya. Kita pakai mode Neural Network, mode indikatornya kita ubah ke Neural Network. Oke. Nah, kalau pakai mode Deep Neural Network, kita nggak perlu pakai indikator, nggak perlu nambah-nambah indikator. Oke. Jadi area settingan DNN itu di sini doang. Nih, kan mode DNN dari sini sampai sini. Nah, ini doang, 1 2 3 4 5 6. Nah, itu settingan DNN. Kalau dari Excel itu dari sini sampai sini nih. Nah, ini settingan DNN. Ini settingan DNN Deep Neural Network. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau apa sih itu DNN, mode apa sih itu hidden layer, apa sih itu dynamic model, nah kalian bisa baca aja di sini ya, di Excelnya tuh ada penjelasannya. Oke. Kalau misalnya kalian mau pakai statistik, ya berarti yang nggak pakai hidden layer ya. Kalau pakai mode statistik nih, DNN-nya statistik, berarti yang pakai hidden layer. Kalau misalnya pakai mode dinamik, berarti pakai model, berarti pakai dynamic model yang ini ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai choose the best, berarti pakai set best ini. Jadi kalau misalnya kalian pakai statistik, nah dua ini nggak perlu diubah karena tidak akan berpengaruh. Kalau misalnya pakai dinamik, maka yang perlu kalian ubah itu dinamiknya. Yang dua ini tidak akan berpengaruh. Kalau pakai yang choose the best, berarti yang ini yang berpengaruh, yang harus diubah, sedangkan yang ini nggak akan berpengaruh gitu ya. Jadi ngerti ya. Atau bila belum mengerti tentang choose the best, kalian bisa klik sini terus, nah bisa klik ini nih, klik yes, nanti akan diarahkan ke link apa sih itu choose the best gitu ya. Sedangkan sini gue mau pakai contoh, pakai dinamik dulu, pakai model terserah, model 15 lah contohnya. Setelah itu apa lagi, kita turun ke bawah, if order exists, karena kita pakai single order. Seharusnya nggak di sini kita pakai ya, sorry. Oke, model 20 lah. Karena kita pakai single order, ya EA hanya akan membuka satu order doang. Nah, muncul tuh satu order tuh. Habis itu udah nggak diapa-apain lagi, karena ini model DNN-nya belum di set closing posisinya itu seperti apa, itu belum. Oke. Setelah itu biasanya nih ya, gue makainya pakai averaging agar EA membuka setiap order ketika EA mendapatkan signal dari DNN ini. Kalau ada yang nanya, bang, DNN itu sinyalnya dari mana? Nah, ini sebuah metode formula ya dari programnya sendiri ya. Kalau misalnya kalian mau lebih tahu tentang model Deep Neural Network ini, kalian bisa ke grup, ke sini reboot group, terus ke share link, tulis aja neural. Nah, ini nih, klik aja yang ini nih. Nah, sini kalian bisa baca artikelnya ya. Tuh, metode Deep Neural Network ini bagi gue ini kayak gimana ya, diajarin cara memahat ya,
gimana cara memahat, dan contohnya gitu, gimana caranya memahat. Sedangkan di EA nya gue berkreasi sendiri dengan metode yang serupa seperti ini gitu. Jadi bau-bau ada ciri khas sendiri DNN pada EA ini gitu ya. Jadi cukup sekian tentang link DNN nya. Setelah itu balik lagi ke averaging ya, ke averaging, klik OK. Yang tadinya bukannya cuma satu doang ya, bukannya cuma satu doang. Oke. Nah ini mode averaging ya. Oh, dia jadi buka lebih dari satu order, dan tiap model, kita klik stop, tiap model itu selalu berbeda. Kan kita pakai model 20, coba kita pakai model 25 contohnya. Itu setiap model itu berbeda. Kita lihat apa bedanya di mana. Oke. Tuh ya. Oke, tuh. Ketika ya nama juga DNN ya, ketika sell berharap turun, ketika buy berharap naik, dan ketika sell berharap turun. Nah itu formulanya memang seperti itu. Dan kita coba ini 20 seperti ini, 25 ini gitu ya. Bisa dilihat perbedaannya. Coba mungkin kita pakai model 30. Kita lihat perbedaannya. Oke, ini model 30 kan? Oke, ini model 30, ini 25, ini 20, kan beda-beda. Kalian pilih aja nanti di backtest, pilih model yang bagus pada pair tertentu dengan time frame tertentu gitu. Oke, setelah kita menentukan model DNN-nya, kita langsung bisa ke mode averaging atau profit losing condition. Bisa kalian atur bagian averagingnya ini ya, sesuai selera. Dari sini sampai sini. Kalau masih belum tahu masing-masing fungsinya untuk apa, kalian bisa lihat ke Excel dan cek bagian ini nih. Nah, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Masing-masing itu punya fungsinya sendiri. Oke, kalau misalnya kalian sudah menetapkan fungsi pada averaging, contohnya nih ya, biasanya gue begini nih, pakai averaging tapi pakai opposite order type biasanya gue nih ya. Terus tambahkan order 0,01 setiap 5 order. Nah biasanya gue gitu. Nah kalau misalnya udah averaging sudah ditetapkan seperti ini pengaturannya, oh ya jangan lupa rank pips ya, ini penting 10, dan berikan jarak pada setiap order, pada semua order ya, bukan pada order terakhir tapi semua order. Nah biasanya gue gitu. Nah ketika sudah ditetapkan strategi averagingnya seperti apa, dan setelah itu kita atur close posisi. Di sini close posisi yang kemarin gue bilang ya, ini ada close buy in, buy percent, buy amount, buy time, opposite, bla 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 bla, atau pakai trailing stop juga bisa. Ini trailing stop nih, ini trailing stop, buy point, buy amount, buy percent, trailing stop, bisa buy amount. Nah biasanya dulu gue sering TP nya pada $5. Nah contohnya gitu, klik oke. Tapi kalau misalnya aktifkan close posisi itu penting ya, karena kalau misalnya nggak pakai close posisi ya lu nggak close gini terus gitu. Nah, tuh gue udah gini terus. Oke, biasanya gue make one order tipe aja. Close nya boleh pakai buy percent kalian, tapi biasanya gue pakai buy amount, klik through. Oke. Mungkin DNA nya jangan model 30, model 5 aja, model 5 coba. Tuh, tas. Tuh ya, di close posisi setiap udah untung $5 close, udah untung $5 close. Ya grab tuh. Lumayan bagus kan setting, apalagi kalau dari bulan
Semoga nggak mau terlalu lama, backtestnya dari 1 April. Klik start. Mungkin bakal gua skip ya. Oke, gua skip. Oke, backtestnya udah selesai dan seperti ini bentukannya. Ternyata terlihat ada DD yang gede. Dan itu bisa dicek. Ternyata DD-nya itu bagian, nah di bagian sini DD-nya gede nih. Namanya juga averaging ya, pasti beginilah. Oke. Grab. Nah, kalau misalnya kalian kurang yakin dengan ini, kalian bisa ubah modelnya atau ubah close posisinya. Di sini kan ada close by percent. Settingan averaging seperti ini dan dengan memakai model seperti ini, itu hasilnya mungkin bisa saja berbeda jika close posisinya juga berbeda. Mungkin ini jelek, mungkin kalau kalian anggap seperti ini jelek pakai by amount, mungkin aja bagus pakai by percent. Kalian coba-coba dulu aja backtest seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya gitu ya. Dan sini ada berbagai macam teknik. Mungkin bisa dicoba-coba nanti segitu. Apalagi ya, mungkin coba one shoot through dulu kali ya. One shoot mah gampang, tinggal one single order. Nah, berarti yang bawah ini nggak pakai kalau ini one single order. Kita pakai apa tadi close-nya udah di nonaktifkan ya. Udah, kita pakai one single order, one shoot marty. Kalau ini biasa, kalau pakai one shoot marty berarti pakai TPSL. Coba kita klik OK, balikin lagi aja, start, pakai TPSL. Tuh, pakai TPSL udah. Nah, tuh TPSL. Begitu juga dengan one shoot partial, order berlayer kalau masuk partial ya. Konsepnya sama dengan indikator kemarin, mode indikator kemarin ya. Jadi bisa dimengerti saja mapping seperti ini. Cukup dari gua, sekian dan terima kasih.